Jangan beri uang tip. Ya, ini memang sangat memudahkanmu. Tapi kalau kamu tak tahu aturan ini, bisa-bisa kamu malah mempermalukan diri sendiri. Saat baru tiba di Jepang, aku makan di restoran dan merasa puas sekali. Makanan, layanan, dan nuansanya, semuanya begitu sempurna. Jadi sebelum pergi, aku menaruh uang tip lumayan banyak di atas meja. Pelayannya malah mengembalikan uangku yang ketinggalan. Di Amerika, banyak sekali orang yang makan sambil jalan atau naik bus sambil membawa cola dan makan hotdog. Tapi di banyak tempat di Jepang, kita dilarang makan dan minum di jalan atau di dalam transportasi umum, kecuali dalam Shinkansen atau kereta jarak jauh. Jangan makan sandwich atau minum kopi sambil berjalan-jalan di taman. Orang Jepang seringnya makan di tempat mereka beli makanan itu. Kalau kamu beli jajanan kaki lima, makanlah di dekat kedainya atau cari tempat duduk. Tapi bisa saja, aturan ini sudah tidak berlaku. Aku sering melihat orang Jepang makan sambil jalan terburu-buru. Kalau kamu menanyakan arah pada orang Jepang, mereka tidak akan mengacung dengan telunjuk. Ini dianggap mengancam dan tidak sopan. Namun, mereka akan jelaskan secara verbal atau menunjukkan arah dengan tangan terbuka. Nah, terkait menyapa orang lain, kamu pasti tahu, bersalaman dianggap kurang sopan di Jepang. Kalau kamu orang asing, tak akan ada yang marah. Orang Jepang terbiasa bersalaman dengan orang asing. Tapi, kalau mau berbaur dengan mereka, kamu perlu membungkuk saat bertemu, berterima kasih, atau meminta maaf pada orang lain. Kalau kamu makan nigiri sushi, potongan ikan mentah di atas kepala nasi, celupkan ke kuah dengan posisi ikan di bawah. Jadi, hanya ikannya yang akan terkena kuah. Sementara, nasinya tetap kering dan tidak lembek. Kalau kamu kesulitan melakukannya dengan sumpit, kamu bisa pakai tangan kok. Satu lagi etika makan yang perlu kamu ingat. Saat kamu ada di Jepang dan menikmati makanan khasnya yang lezat. Saat kamu makan makanan berkuah, angkat mangkuknya ke mulutmu dan pakai sumpit untuk mengambil makanan yang padat. Lalu seruput kuahnya langsung dari mangkuk. Di Jepang, kamu perlu menunjukkan rasa hormat pada kartu nama bisnis milik orang lain. Memang, hal ini perlu dilakukan dimanapun juga. Tapi di sini, kartu nama bukanlah benda yang dianggap remeh. Jadi, kalau kamu diberi kartu nama atau meishi, terima dengan kedua tanganmu dan baca baik-baik. Kalau saat itu kamu sedang dalam pertemuan bisnis, taruh kartunya di atas meja di hadapanmu. Jangan langsung menyimpannya di kantong. Ini dianggap sangat kasar. Kamu harus memasukkannya dengan hati-hati ke dalam kotak atau dompet kartu nama. Umumnya, taksi punya pintu yang terbuka secara otomatis. Jadi, saat taksi berhenti, jangan langsung buka pintunya. Sopir akan membukanya dengan menekan tombol. Kalau kamu buka sendiri, kebanyakan sopir akan tersinggung. Sekarang, karena Jepang tidak pernah menjadi bagian dari kerajaan Inggris, mereka pasti berkemudi di sebelah kanan, kan? Tidak, mungkin itu kebiasaan suatu pulau. Ternyata, meski Jepang tidak pernah dikuasai Yang Mulia Ratu, perusahaan-perusahaan Inggris bertanggung jawab untuk membangun kereta api pertama Jepang pada tahun 1870-an. Mereka membawa preferensi jalur mereka. Ketika kereta dikalahkan tram dan akhirnya mobil, tradisinya bertahan. Dan pada 1924, berkemudi di sisi kiri jalan dijadikan undang-undang di seluruh Jepang. Nomor 2. KitKat sangat terkenal. Angkat tangan, siapa yang suka coklat? Saya tidak benar-benar bisa melihatmu. Jadi, saya hanya akan menganggap semua orang mengangkat tangan. Sejak bangsa Maya menemukan cara untuk menggilingnya menjadi pasta yang dapat dimakan, dunia tergila-gila pada kakao. Tak terkecuali Jepang, atau mungkin memang terkecuali dilihat dari beberapa rasa menarik yang dipajang. Misalnya, KitKat yang sederhana. Makanan yang harus ada di mesin penjual otomatis dan tos serba Amerika, wafer berlapis coklat ini bahkan lebih populer di Jepang daripada di Barat karena dua alasan. Pertama, ada kebetulan yang mengejutkan. KitKat terdengar hampir mirip ungkapan umum Jepang, kitokatsu, yang artinya kamu pasti akan menang, dan merupakan padanan budaya dari penutur bahasa Inggris yang mengatakan semoga sukses.
Nestle dengan cepat memanfaatkan sedikit keberuntungan dari iklan gratis dalam sejarah, menjadikan KitKat coklat batangan paling populer di Jepang. Faktor utama lain dalam kesuksesan KitKat adalah variasi rasa eksklusif daerah yang tersedia untuk para pencinta permen Jepang. Mulai dari rasa paduan coklat tradisional seperti stroberi dan pisang, hingga rasa seperti jagung, wasabi, dan teh hijau. Jepang memiliki budaya yang selalu membuat seluruh dunia terpesona. Kita pernah mendengar tentang campuran unik antara tradisi dan futurisme negara ini. Tapi saya terkejut saat mengetahui bahwa sumo bukanlah olahraga paling populer di sana dan dibutuhkan keterampilan tinggi untuk mengolah hidangan babi sungai. Oh iya, proses mandi di sana juga dilakukan agak berbeda dari yang mungkin biasa kamu lakukan. Dalam budaya Jepang, rutinitas bersih-bersih utama dilakukan pada malam hari dalam beberapa langkah. Simaklah baik-baik. Pertama, siapkan air panas di bak dan masuklah ke pancuran dulu. Kamu hanya perlu membasuh sedikit keringat atau debu-debu yang menempel di tubuh. Pastikan kamu benar-benar bersih dan selanjutnya berendamlah di bak. Tapi hanya untuk sekadar membuka pori-porimu. Kamu bisa menambahkan garam Epsom dan bahan penutrisi kulit lainnya. Agak mirip dengan mengungkep ayam untuk digoreng. Dan bagi kamu yang berambut panjang, pastikan rambutmu tidak menyentuh air di bak. Kuncir cepol rambutmu jika perlu. Lalu keluarlah dari bak dan biarkan semua bahan yang kamu tambahkan terendam ke dalam air. Saatnya untuk kembali ke pancuran untuk membilas badan lagi. Bilas kedua ini tidak selalu dilakukan, tapi itu akan menyapu kotoran membandel yang tersisa. Karena kamar mandimu kemungkinan dipenuhi uap saat ini, suhu tubuhmu pun akan meningkat, sehingga pori-porimu akan makin terbuka. Ini juga akan memperlancar metabolismemu. Sekarang, kamu siap untuk berendam lagi dengan durasi yang panjang dan nyaman di bak. Pastikan juga airnya masih panas. Tapi, kamu tidak perlu khawatir airmu tidak panas lagi jika kamu menggunakan bak mandi Jepang. Sebab mereka sudah dilengkapi alat pemanas di dalamnya sehingga airnya takkan dingin. Di Jepang, proses mandi lebih diperuntukkan sebagai relaksasi. Dan itu tak hanya membersihkan tubuhmu, tapi juga jiwamu. Berasal dari sistem kepercayaan agama Shinto, mandi air panas pada malam hari bisa menyeka rasa stres yang didapat sepanjang hari. Selain itu, kulitmu juga mendapatkan manfaat dari bahan-bahan tambahan yang kamu masukkan. Jika sudah pernah pergi ke Jepang, kamu pasti tahu kalau pemandian umum juga sangat populer. Ada pemandian umum yang disebut sento di hampir setiap kota. Karena letak geografisnya, orang Jepang juga bisa menikmati mandi di sumber air panas. Tempat itu dikenal sebagai onsen. Pada zaman dahulu, banyak rumah Jepang tidak memiliki bak mandi dan sistem pemanas air atau rumah, sehingga pemandian umum menjadi solusinya. Saat ini, tempat pemandian umum lebih menjadi tradisi budaya. Sento atau onsen biasanya merupakan bagian dari penginapan yang dilengkapi kolam renang dan pancuran yang dipenuhi sabun dan sampo. Orang-orang dapat bersosialisasi dan bersantai setelah seharian bekerja. Hei, saya mau ikut! Mayoritas orang tahu tanda untuk menyeberang jalan adalah lampu hijau dengan pria berjalan kan? Tapi tidak di Jepang. Di sana, kamu harus menunggu bentuk kelinci hijau bernama Miffy. Kelinci ini adalah kreasi dari Dick Bruna, seorang penulis buku anak-anak. Bagaimana kelinci ini bisa sampai ke Jepang? Jawabannya sederhana. Bentuknya sangat mirip Hello Kitty yang sangat disukai orang Jepang. Nomor 2. Pernah mencoba alat pemijat kepala hebat yang katanya dapat mengurangi stres dan menghilangkan sakit kepala? Keren kan? Tapi di Jepang kamu bisa mendapatkan alternatif malas dan lebih kreatif untuk alat ini. Alat ini elektrik dan terlihat seperti gurita warna-warni. Wow, saya mau 2. Nomor 3. Kamu mungkin lebih terbiasa duduk di kursi saat ke bar atau ke kafe kan? Mungkin kamu akan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Di mana lagi seharusnya saya duduk? Di kafe-kafe Jepang, kursi terlihat seperti kursi tangan yang nyaman dan jika berusaha cukup keras, kamu juga bisa berbaring di sana. Perabot ini disebut izakaya, yang juga merupakan nama pub informal Jepang, tempat kamu bisa menemukan kursi tersebut.